150 hari Jokowi lengser. Ini sungguh luar biasa. Banyak aturan-aturan yang memang sebetulnya aturan tersebut dibuat agar dia aman ketika dia lengser dari jabatannya. Jadi Jokowi ini berusaha menempatkan orang-orangnya di posisi-posisi strategis di pemerintah. Agar apa? Agar dia itu tidak dituntut. Agar kejahatan-kejahatan dia pada saat menjabat itu aman, tidak sampai dituntut. Tapera ini sangat menyedihkan sekali. Ketika kebijakan Tapera ini sampai berlaku, sekalipun di 2027, ini jelas hanya membodohi kita, khususnya masyarakat Indonesia. Betul. Karena dengan 3%, kapan kita akan mendapatkan rumah? Sampai kita pensiun pun itu nggak bakal dapat. Apalagi syaratnya uang tersebut tidak boleh dikorupsi. Ketika kita mau mengambil tabungan kita sendiri, pertanyaan saya, setiap apapun, dari mulai BPJS Kesehatan ke tenaga kerjaan, itu pasti akan ada yang namanya korupsi. Dan ini lagi yang saya soroti, ini terkait BPJS Kesehatan. Di BPJS Kesehatan ini ketika si karyawan tersebut berhenti bekerja, sekarang ini banyak justru yang ditelepon sama operator dari pihak BPJS-nya. Bahwasanya dia malah ditagih tunggakan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan saya. Ini apakah ada regulasi atau aturan yang dirubah terkait BPJS Kesehatan? Karena dulu itu ketika kita selaku pekerja berhenti, itu secara otomatis BPJS Kesehatan pun berhenti. Tapi saat ini justru malah menjadi tunggakan. Dan itu jelas memberatkan. Harusnya yang namanya pemerintah itu menjamin kesehatan untuk warganya, bukan malah memperberat. Sekarang ketika kita ada tunggakan, otomatis ketika pada saat kita sakit mau pakai BPJS pun harus membayar denda. Ketika kita nggak bayar denda, tetap harus mandiri. Lebih parah lagi, di mana hadirnya pemerintah. Sungguh ironis kalau pandangan saya, apalagi kita berbicara buruh Majalengka, dengan upah yang sudah diikat, dengan regulasi yang sudah diikat, sebetulnya Dewan Pengupahan, pandangan saya yang saat ini duduk Dewan Pengupahan untuk tingkat kabupaten, untuk apa ada? Karena regulasi ini sudah diikat di pusat, kecuali dirubah, dikembalikan lagi ke Undang-Undang 13 2003 terkait survei kebutuhan hidup layak itu sendiri. Itu baru relevan. Kalau untuk saat ini, untuk apa ada Dewan Pengupahan, toh kita ngitung bareng dengan rumusan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan lucu, yang paling lucu itu ketika Dewan Pengupahan dari semua unsur sudah menyepakati kenaikan upah di Kabupaten Majalengka di angka kurang lebih 17%. 17,sekian persen sampai 18%. Tapi faktanya tetap dikembalikan ke regulasi. Terus untuk apa kami ada Dewan Pengupahan? Pembahasan di tingkat kabupaten kalau upah sudah ditentukan. Itu harus menjadi catatan, karena bagaimanapun juga kami Kabupaten Majalengka dengan upah yang 2.250.000 ini untuk memenuhi kebutuhan hidup layak untuk seorang lajang aja itu sangat sulit. Apalagi yang sudah berumah tangga. Kita pasti dipaksa untuk bekerja setelah pulang kerja. Gimana nggak bingung tuh bekerja setelah pulang kerja? Karena memang harus untuk memenuhi kebutuhan hidup layak ini. Bagaimanapun juga kita, anak kita harus makan, harus cari sampingan. Lembur, nggak ada lembur, kadang kita ngemis-ngemis minta lembur. Karena memang upah kita sangat jauh dari kata layak. Sekali lagi harapan saya di pergantian pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo, harapan saya tolong untuk kebijakan-kebijakan yang memang tidak ada relevansinya, yang memang tidak berpihak kepada rakyat, jangan dilanjutkan. Apalagi IKN. IKN saya ingat bahwa sampai saat ini pun belum ada investasi yang masuk. Pembangunan IKN itu murni dari APBD. Makanya pemerintah ini lagi gencar-gencarnya nyari duit apa nih, buat regulasi apa nih, aturan apa nih, agar masyarakat Indonesia yang hidup udah susah dipaksa untuk patungan untuk membuat ibu kota baru. Apakah nggak lucu seperti itu? Harapan saya pemerintah yang saat ini, yang nanti terpilih, para DPR yang baru, para pemerintahan yang baru, harapannya betul-betul bisa mendengarkan suara rakyat. Ketika membuat regulasi, aturan yang betul-betul memang aspirasi dari rakyat. Karena kalian itu kepanjangan dari kami. Untuk apa bernegara kalau seperti ini? Kalau hidup susah. Mungkin itu Pak Pres dari saya, keluh kesah di 150 hari Jokowi lengser, Pak Pres. Menjelang lengser. Jika ingin belajar cara korupsi yang aman, datang ke negeri saya, negeri Pinocchio. Keluarga saya, saudara saya, teman-teman saya, kroni saya jamin aman. Jadi
belajarlah ke negeri saya. Bagaimana cara korupsi yang aman. Salam bakal sehat. Mereka! Bullshit lah, kalau misalkan ini bukan tanpa paksaan. Pasti ada paksaan. Karena gue juga... Ini orde baru kali ya? Orde baru versi light. Atau the new version. Versi light. Anjir. Sama kok case-nya. Hak menyampaikan pendapat, hak beropini, hak berekspresinya, itu direnggut. Kenapa gue bilang new version atau versi light? Karena sekarang ya ada evaluasi lah dari orde baru yang lama. Kalau dulu itu tuh kasar banget, bahkan lu bisa hilang kalau mengkritik atau menyampaikan pendapat. Nah, kalau sekarang hasil evaluasi kemarin gitu ya, kita mainnya halus aja deh gitu. Kita ada UU ITE kok. Nah, kita kirim ancaman aja yuk. Nah, itu juga bisa. Tapi sumpah ya, yang paling ngeri tuh UU ITE. Gua aja sebelum upload itu nonton berulang-ulang karena takut, Cok. Nih, gua kasih data. Ada 393 laporan UU ITE yang masuk dari 2013 sampai 2021. 38%-nya itu yang laporin pejabat. Nah, itu kalau laporan. Gua rasa kalau UU ITE dipakai buat ancaman, peringatan, itu angkanya pasti jauh dibanding tadi. Gampang soalnya, DM aja pasal UU ITE buat ngancem. Atau kalau bukan UU ITE, lu bisa masuk ke ranah keluarga atau kerjaan. Ngeri. Tapi sumpah ini mengerikan banget sih untuk kebebasan berpendapat kita. Semoga Bang Udin aman selalu dan diberi kesehatan. #Saifuddin. Rakyat jelata dipaksa bayar pajak, giliran orang kaya dibebaskan pajaknya. Piye iki? Coba kita bayangin, gaji belum dinikmatin aja udah kena pajak, ngisi bahan bakar kena pajak, kendaraannya pun sama pajak juga. Bangun rumah kena pajak, tinggal di dalam rumah sendiri kena pajak, makan aja kena pajak, lu belanja kena pajak juga. Giliran orang kaya dibebaskan pajaknya. Kalaupun nunggak pajak, orang kaya dapat tax amnesty. Dan kita harus ingat, tahun depan pajak akan naik 12%. Terakhir, gue ngutip perkataan dari Ibnu Khaldun, yaitu di antara tanda sebuah negara akan hancur ialah semakin besar dan beraneka ragamnya pajak yang dipungut dari rakyatnya. Apa ini tanda-tandanya? Masa kecolongan? Nggak mungkin lah kecolongan. Masa kecolongan sampai 40 pabrik? Kebetulan banget lagi. 40 pabrik Cina. Cina lagi. Pabrik itu ukurannya gede loh. Pasti ada izinnya. Transaksinya jelas. Bahan mentah dari mana, dijual kemana. Nggak mungkin lah kecolongan. Mungkin ketololan mungkin. Mana ada menteri yang pro banget lagi sama Cina. Dah ngomongin dia mah ngeri, Cok. Aduh. Yap, itulah berbagai komentar pedas dari netizen. Saya kira apa yang menjadi kebijakan Pak Jokowi akhir-akhir ini memang sangat menyengsarakan rakyat, sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapan rakyat. Saya kira terbukti hari demi hari rakyat Indonesia selalu mengeluh terhadap apa yang menjadi kebijakan Pak Jokowi ini. Dan seharusnya Pak Jokowi bisa menyadari diri bahwa sebagian besar rakyat sudah tidak lagi menyukai Bapak untuk menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Dan wajar saja jika netizen ini memberikan kritikan-kritikan yang begitu pedas, yang begitu keras, karena mereka berpikir bagaimana agar bisa menciptakan seorang pemimpin yang memang betul-betul amanah dan bisa membuat negara ini maju dan juga mensejahterakan rakyat, bukannya malah membuat rakyat semakin terhimpit dan sengsara dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin seperti Pak Jokowi ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video Saab. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.